saya Neti Herawati, mahasiswa psikologi Universitas Insan Cipta Indonesia. Pada hari ini saya akan bertindak sebagai konselor. Saya bertemu dengan salah satu konseli saya yang mungkin maaf saya samakan saja namanya, yaitu saya sebut saja dia Mbak Raisa. Pada hari ini saya sedikit berbincang-bincang dengan Mbak Raisa, yaitu tentang permasalahan yang dialaminya. Dan mungkin kita mulai saja ya Mbak Raisa ya. Apa kabar Mbak Raisa? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kita akan cerita-cerita sedikit ya Mbak Raisa ya, tentang permasalahan. Mungkin Mbak Raisa bisa ceritakan apa yang Mbak Raisa rasakan selama Mbak Raisa bekerja. Yang saya rasakan bisa macam-macam ya Ibu, mulai dari emosi, bisa juga itu sih kalau saya. Terus masalah ada senangnya, ada dukanya kalau dalam masalah pekerjaan. Kalau emosi, maksudnya emosi bagaimana maksud Mbak Raisa? Misalnya apakah emosi Mbak Raisa itu suka meledak-ledak atau misalnya susah dikendalikan atau gimana? Oh tidak Ibu. Kalau emosi di sini masih terkontrol. Misalnya kita kan namanya bekerja di suatu perusahaan kan dari tahun ke tahun otomatis kan kinerja bisa juga atau target yang kita hasilkan bisa juga kan semakin meningkat. Jadi mungkin yang saya rasakan itu, jadi semakin beberapa tahun terakhir lah, sebenarnya 5 tahun terakhir, saya itu merasakan tingkat pekerjaan itu semakin bertambah. Dengan tingkat kedisiplinan juga semakin bertambah. Tapi kalau masalah untuk emosi, mungkin masih bisa terkendali. Jadi emosi Mbak Raisa misalnya ada, mungkin maksudnya kalau ada deadline mungkin ya, ada deadline pekerjaan, jadi agak susah memotong. Tapi masih dalam hal yang wajar ya, belum sampai yang terbawa ke keluarga gitu misalnya. Kalau terbawa ke keluarga mungkin ada sebagian. Contohnya di akhir tahun kan semuanya deadline. Mulai dari pekerjaan A, B, C kan semuanya harus ditutup di akhir tahun. Cuma begini Bu, di kantor otomatis kita kan dari pagi sampai sore. Terus juga masih pikiran pekerjaan. Dan masih bisa tapi tidak sampai misalnya di kantor ada emosi yang meledak lalu tiba-tiba sampai di rumah sama anak, kira-kira gimana? Bawa dari itu? Kalau dibilang terbawa, mungkin dari raut wajah. Wajahnya ya. Misalnya kan kita sama anaknya nakal atau gimana, butuh perhatian, aduh nanti dulu gitu. Nah, jadi dengan bahasa yang mungkin wajah kita yang gak seperti biasa itu aja sih. Bisa jadi dari awal saya masuk di sini mungkin tidak terlalu banyak pekerjaan. Jadi dari tahun ke tahun, apalagi mungkin kita perusahaan swasta ya, jadi target-target yang harus kita selesaikan semakin meningkat juga gitu. Jadi akhirnya terbawa ya. Akhirnya terbawa. Oke. Ya, jadi baru 2 tahun ini ya baru terasa bahwa ada perubahan dengan emosional. Ada ini nggak misalnya pada masa kecil Mbak Raisa-nya dulu mungkin pernah ada trauma, misalnya ada orang tuanya yang maaf ya misalnya suka emosi juga sehingga Mbak Raisa terbawa-bawa gitu. Ada nggak trauma masa kecil misalnya? Kalau orang tua khususnya dari bapak itu mendidik untuk tingkat sabar. Ya, jadi harus bisa bagaimanapun emosinya harus bisa kita kontrol, terutama antara pekerjaan dan keluarga. Jadi namanya kita kan berpengaruh dengan lingkungannya itu ya. Mungkin tinggal ke rumah nih juga mungkin emosinya meningkat. Jadi kita kan terbawa kalau gitu. Berarti kalau di keluarga memang tidak ada trauma berarti ya, trauma masalah tidak ada, tapi lingkungan berarti mempengaruhi emosi Mbak Raisa. Bisa jadi. Misalnya kita kan berteman bukan 1 atau 2 orang, mungkin di beberapa kelompok. Jadi ada beberapa teman kita itu yang tingkat emosinya mungkin tidak stabil. Jadi kan bisa memacu kita sebagai penyiar masyarakat yang pada umumnya. Akhirnya yang tadinya kita mungkin tidak emosi ya karena punya teman yang memiliki sifat yang kurang baik, akhirnya terbawa ya emosionalnya ya. Berarti kalau didikan orang tua berarti Mbak Raisa sebenarnya tidak masalah ya, karena orang tua juga mendidik dengan sabar ya. Berarti salah satu penyebabnya mungkin karena tadi beban kerja, faktor lingkungan
Tapi kalau faktor misalnya faktor anak misalnya atau faktor suami membuat emosional enggak? Atau masih bisa dikendalikan gitu? Kalau sejauh ini saya rasakan sama kita itu di tahun 2012 kalau untuk suami sepertinya adem-adem aja. Terus kalau anak seperti anak-anak biasa kalau pada umumnya itu nggak terlalu Ya. Tapi sering emosinya berarti hanya di kantor ya. Iya. Pada saat ada Pada saat- deadline baru merasa emosional. kadang kan deadline kan kerja target, terus juga harus ini harus itu, jadi gimana sih selesai tepat waktu, jadi di situ puncak emosi. Kalau emosional itu marah-marah sama temannya gimana? Misalnya temannya dibentak atau bawaannya tuh nggak enak aja gitu. Enggak, kalau saya kalau untuk ini untuk perkataan mungkin tidak, Iya. cuman mungkin terlalu Kalau wajah. wajahnya Iya. teman, kalau Mbak Aisyah melakukan hal seperti itu. Iya, kalau saya juga misalnya boring ini, gimana sih kalau musiknya enak gitu. Terus juga ada teman daripada sumpah-sumpah dengan kerjaan, ngobrol aja kayak ngalir aja. Jadi emosi yang tadinya mumet jadi hilang. Berarti tadi permasalahannya tidak terlalu berpengaruh ke kehidupan keluarga karena cepat bisa dikontrol tadi. Iya. Salah satu tadi ya misalnya apa ya pekerjaan yang harus aku lakukan Iya. gitu ya. Jadi tidak ini. Jadi kalau kita lihat dari segi pengendaliannya sudah bagus sebenarnya ya, sudah bisa mengontrol. Jadi tidak mengajak orang atau tidak mengikut sertakan orang, mengajak orang untuk bisa tolong dong aku kan tidak sampai seperti itu ya, misalnya tolong dong aku lagi emosi nih, tolong dibantu, tidak sampai seperti itu ya, tapi masih bisa mengontrol diri sendiri ya. Malah kalau lagi emosi mumet segala macam, ini bisa apa gitu. Berarti makan atau mencari tempat apa ya bisa juga meredam emosional kita tadi ya. Kalau tips dari saya tuh sebenarnya nggak banyak, karena kita kan posisi saya sebagai ibu rumah tangga juga, terus juga sebagai wanita yang pekerja ibaratnya. Saya bekerja itu full dari Senin sampai Sabtu, pulang bisa jam 5 sore, kerja dengan rasa tanggung jawab. Jadi kita pulang dengan ingat oh anak kita, gitu kan. Anak kita di rumah menunggu kita dengan senyuman. Jadi kalau kita di rumah mumet, mungkin ada yang bisa bikin kita bahagia itu dengan anak. Dan kalaupun masih belum bisa juga kita mengontrol emosi kita, saya bilang yoga itu atau senam yoga senam yoga itu kita diam aja, tarik nafas, musik itu bisa relax juga kita dengan itu. Tips yang bagus tadi Iya. ya. Terus yang kedua kan kita banyak pekerjaan yang menumpuk, jadi kita bisa urutkan pekerjaan dengan prioritasnya mana yang lebih deadline terdahulu, mana yang masih bisa kita kerjakan besok, dan mana yang kita bisa kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini. Gitu aja. Karena menurut saya kalau emosi itu bisa menyebabkan wajah juga tua Iya. berkerut. Berarti orang yang suka emosi, suka marah, mempengaruhi Mempengaruhi penampilan, wajah. aura wajahnya sudah Ya. berubah kan, yang tadinya happy karena marah, emosional mungkin wajahnya sudah kelihatan mungkin juga ya. Iya. Jadi juga suatu hal yang menarik bahwa orang yang emosional juga akan mempengaruhi penampilan wajahnya ya, yang tadinya mungkin baru umur 30 mungkin sudah kelihatan seperti orang yang sudah betul. misalnya ya. Jadi mungkin itu saja yang mungkin tapi kalau ada yang mau saya tanyakan lagi mungkin kita bisa ketemu lagi ya Mbak Reza ya. Oke, terima kasih Mbak Reza ya atas waktunya karena sudah mau ditanyakan sedikit oleh saya gitu ya. Oke, terima kasih mungkin sedikit perbincangan saya dengan konseli, mungkin ada manfaatnya untuk kita bersama. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.